Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi kepada wabarakatuh. Ibu dan juga teman-teman sekalian. Sebelumnya yang terhormat Pak Subhan Anwar, Ibu Saukina dan Ibu Yasmin selaku dosen pengampu pada mata kuliah IPA Terapan. Di kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan membawakan proyek yang nantinya akan kami tampilkan, yaitu pada bidang transportasi. Adapun anggota kelompok kami ada 3, ada Anissa Putri, saya Nur Azizah, dan ada juga Pramita Dewi Rahmati. Oke, next. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai APKL dulu. Nah, pada analisis ini, kami punya 3 masalah yang diangkat. Yang pertama ada keterbatasan akses transportasi ke daerah terpencil. Lalu juga ada masalah yang kedua, yaitu minimnya transportasi umum yang terintegrasi. Dan yang ketiga ada kecelakaan akibat pengendara motor yang mengantuk. Untuk kasus yang pertama ini, dikatakan aktual karena memang di Kalimantan Selatan sendiri masih banyak wilayah-wilayah yang mana jalannya itu sangat minim untuk akses ke desa tersebut atau ke tempat tersebut. Bahkan juga sering terendam banjir saat musim hujan. Jadi ini sangat aktual. Kemudian di problematiknya, kendaraan biasa pun tidak mampu melintasi medan atau jalan tersebut, sehingga ini tuh menjadi suatu keterbatasan untuk masyarakat daerah yang terpencil, sehingga ada beberapa yang merasa terpinggirkan. Kemudian untuk kehalayakannya, ini itu sangat mempengaruhi masyarakat atau penduduk yang tinggal di daerah terpencil tersebut, karena ya tadi ini sangat tergantung lagi, maksudnya berkaitan sama akses pendidikan, transportasi, layanan publik, dan lainnya. Kemudian di bagian layak ini kami punya solusi untuk mengatasi kasus yang pertama ini, yaitu roda rawa mini. Nah, ini itu dapat dirancang dengan membuat prototipe kendaraan kecil off-road yang cocok untuk melintasi jalan tersebut. Itu untuk kasus yang pertama. Untuk kasus yang kedua itu tadi minimnya transportasi umum yang terintegrasi. Untuk aktualnya, minimnya transportasi ini masih menjadi kendala bagi mobilitas masyarakat, yang mana di sini masih banyak moda transportasi yang belum terhubung, sehingga di dalam perjalanan itu tuh memakan waktu lebih lama dari biasanya, sehingga masih belum ada informasi terpusat mengenai jadwal atau rute. Itu yang pertama untuk aktual. Kemudian untuk problematiknya, di sini biayanya itu semakin meningkat, sehingga maksudnya kenapa meningkat, karena masyarakat itu harus berganti transportasi umum, jadi gak hanya satu, pindah dari yang satu ke yang lainnya. Kemudian untuk kelayakannya ini sangat berdampak karena kemacetan dan polusi tentunya itu masih menjadi masalah utama bagi kita semua. Dan untuk layak ini kami mempunyai solusi, yaitu aplikasi Smart Transport Castle, yang mana ini nanti akan memanfaatkan prinsip dasar teknologi informasi dan GPS dengan sumber daya yang minimal. Kemudian untuk yang kasus ketiga, ini sangat banyak ya, karena di Kalimantan sendiri sangat banyak kasus-kasus kecelakaan akibat pengendara motor yang mengantuk. Dan ini sangat aktual karena dari laporan sendiri kita ada banyak kasus yang mana faktornya itu mengantuk. Jadi ini sangat aktual. Kemudian untuk yang problematik, tentu problematik karena kecelakaan ini dapat menyebabkan kerugian materi, meningkatkan beban pada layanan kesehatan, kehilangan produktivitas, dan menciptakan trauma bagi keluarga korban. Ini tuh sangat problematik karena tidak hanya korban yang menerima dampak, tapi orang yang di sekitarnya juga menerima dampak seperti trauma dan lain sebagainya. Untuk kehalayakan, ini itu berdampak pada pengguna jalan lainnya, seperti resiko kecelakaan beruntun mungkin misal, dan juga trauma pada pengguna jalan lain. Dan ini tuh dikatakan layak karena kami ada solusi, yaitu Smart Health
helm anti ngantuk. Jadi nanti ini itu helm yang dirangkai atau dilengkapi dengan sensor untuk mendeteksi tanda ngantuk. Jadi nanti si helm akan memberikan peringatan agar si pengendara tidak mengantuk. Itu mungkin untuk 3 masalah yang kami angkat dengan analisis APKL-nya. Selanjutnya untuk analisis USG akan dijelaskan oleh Pramita. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan terkait USG masalah yang sudah kami ambil. Terdapat 3 masalah yang sudah disebutkan. Untuk masalah yang pertama yaitu keterbatasan akses transportasi ke daerah terpencil. Untuk urgensinya kami memilih skor 4, kemudian untuk seriousness-nya kami memilih skor 4, dan untuk growth-nya kami memilih skor 4. Kemudian untuk masalah kedua itu kami memilih untuk urgensinya itu 3, untuk seriousness-nya 4, kemudian untuk growth-nya itu 3. Dan untuk masalah yang terakhir yaitu kecelakaan akibat pengendara mengantuk itu urgensinya kami memilih 4, seriousness-nya kami memilih 5, dan growth-nya kami memilih 4. Dari 3 masalah tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah nomor 3 yaitu kecelakaan akibat pengendara motor mengantuk itu memiliki tingkat urgensi, seriousness, dan growth yang lebih tinggi. Kenapa urgensi masalah ketiga lebih tinggi? Dikarenakan kecelakaan akibat pengendara motor yang mengantuk ini memiliki dampak besar bagi korban secara fisik maupun psikologis sehingga dapat menimbulkan cedera khusus, kehilangan nyawa, dan kerugian material akibat kecelakaan tersebut. Kemudian pengendara motor yang lebih rentan dibandingkan pengguna kendaraan roda 4 karena minimnya perlindungan fisik sehingga mengantuk tersebut dapat memperlambat respon pengendara terhadap situasi mendadak di jalan. Kemudian untuk seriousness-nya kami memilih 5 pada masalah 3 itu karena tingginya angka kematian dan cedera permanen menunjukkan seriusnya masalah ini. Pengendara motor seringkali mengalami trauma, patah tulang, luka parah, hingga kematian akibat kecelakaan tersebut. Kecelakaan memengaruhi ke keluarga korban, menambah beban sosial dan ekonomi. Selain itu juga mengganggu arus lalu lintas yang dapat memicu kerugian waktu dan produktivitas. Untuk growth, kami memilih skor 4 karena dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan urbanisasi, jumlah kasus kecelakaan akibat pengendara mengantuk cenderung akan meningkat. Sehingga, meski edukasi lalu lintas sudah ada, banyak pengendara yang mengabaikan pentingnya istirahat yang cukup sebelum berkendara, terutama dalam perjalanan jarak jauh. Sehingga dari analisis APKL dan USG yang kami dapatkan itu, untuk masalah nomor 3 yang akan kami ambil, yaitu masalah kecelakaan akibat pengendara motor mengantuk, kami akan membuat alat yaitu helm anti ngantuk. Untuk alat dan bahannya sendiri, yang pertama itu ada helm, yang kedua ada sensor kedipan mata, yang ketiga ada motor getar atau vibration motor, yang keempat ada Arduino, yang kelima ada baterai, yang keenam ada kabel jumper dan breadboard, yang ketujuh ada resistor dan kapasitor. Ini opsional. Kemudian yang kedelapan ada perekat dan isolasi kuat. Yang ke-9 ada software Arduino IDE, yang ke-10 solder, yang ke-11 timah. Baik, terima kasih atas penjelasan analisis USG dan juga alat bahannya. Selanjutnya, untuk langkah-langkah mungkin akan disampaikan oleh Anissa Fitri. Kepadanya dipersilakan. Oke, nah baik, selanjutnya mengenai langkah-langkah atau cara pembuatan dari helm anti ngantuk itu, yang pertama pastinya menyiapkan helm yang memiliki ruang untuk menempelkan sensor dan motor getar. Nah, helm ini mungkin bisa helm yang seperti biasa, namun dengan kapasitas yang lebih besar. Kemudian yang kedua, memasang sensor kedipan mata di area yang sesuai pada helm. Nah, kami itu rencananya mau memasangnya di bagian depan
di sekitar kaca helm tersebut. Kemudian yang ketiga, menghubungkan sensor ke microcontroller menggunakan kabel jumper. Yang keempat, memasang motor getar di bagian helm yang dekat dengan kepala pengendara. Nah, jadi motor getar ini akan diaktifkan ketika mata pengguna itu tertutup selama 2 detik. Kemudian itu memasangnya itu di bagian belakang kepala dekat copelan rambut. Jadi di bagian dalam, namun di bagian belakang dalam di bagian busa-busa helm tersebut. Kemudian yang kelima, menghubungkan motor getar ke microcontroller menggunakan kabel jumper dan breadboard. Yang keenam, memprogram microcontroller menggunakan software Arduino. Nah, jika sensor tersebut mendeteksi adanya mata pengendara yang tertutup selama 2 detik, maka microcontroller tadi akan mengaktifkan motor getar agar memberi peringatan kepada pengguna sehingga bisa membangunkan si pengguna. Untuk frekuensi yang kami ambil itu ada 60 sampai 100, karena dari sumber yang kami baca itu di bawah 60 Hz itu akan terasa terlalu lemah atau lambat sehingga hanya dapat merangsang kewaspadaan. Dan jika di rantang 60 sampai 200 Hz itu rentang yang cocok untuk menstimulasi kewaspadaan. Kemudian kalau misalnya di atas 200 Hz itu terlalu intens dan akan menyebabkan ketidaknyamanan atau bahkan efek negatif seperti kebas pada belakang kepala. Kemudian setelah itu menyambungkan baterai sebagai sumber utama daya untuk microcontroller dan motor getar. Kemudian yang kedelapan, menyalakan microcontroller dan melakukan uji coba untuk memastikan sensor dapat mendeteksi kedipan atau mata tertutup dan motor getar dapat aktif sebagai peringatan. Kemudian yang kesembilan, melakukan penyesuaian jika sistem tidak bekerja optimal seperti mengatur sensitivitas sensor atau durasi getaran. Ini nanti opsional, akan dilakukan uji coba sebelum produk itu difixkan. Jadi kalau misalnya tidak sesuai getarannya maka akan diatur lagi, dan misalnya jika diperlukan nanti akan ditambah beberapa elemen-elemen yang lain. Kemudian yang ke-10, memastikan semua komponen terpasang rapi dan aman di dalam helm sehingga nyaman digunakan saat berkendara. Tentunya helm itu merupakan suatu hal yang wajib bagi seorang pengguna, dan kenyamanan itu juga merupakan hal yang utama selain sensor ini. Jadi nanti kami juga akan melakukan penyesuaian agar helm tersebut tetap dapat nyaman digunakan untuk pengguna. Next. Nah, ini adalah contoh dari helm anti ngantuk. Di bagian dalam helm itu ada motor getar yang akan kami pasang dan ada sensor kelopak mata di bagian depannya. Mungkin next. Nah, jadi di bagian atas depan itu nanti dipasang sensor anti ngantuknya yang akan mendeteksi kedipan mata selama 2 menit. Jika 2 menit, maka motor getar tadi akan bergetar. Next. Oke, jadi itu saja. Mungkin saya kembalikan ke Nur Ajijah. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas penjelasannya mengenai proyek yang akan kita laksanakan nantinya, yaitu tadi helm anti ngantuk. Mungkin cukup sekian dari kami, masukan dari Bapak Ibu selaku dosen pengampu dan dosen pembimbing proyek kami. Sangat kami nantikan untuk masukan dan saran-sarannya. Mungkin cukup dari kami. Terakhir dari Anissa Fitri dan Pramita, apakah ada tambahan lagi atau cukup? Cukup. Oke, baik. Mungkin itu dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.